Baik, selamat pagi, Dr. Cynthia Dewi Sinarja, spesialis anestesi. Jadi saya Madiswira Darmawan, jadi saya koas dari Departemen Anestesi, akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu mengenai pain management. Adapun soal dari tugas tersebut adalah yang pertama, jelaskan secara singkat mekanisme perjalanan nyeri. Yang kedua, buatlah analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri dari instrumen FAST, NRS, WBFS, MPK, dan juga Pain Diary. Disertakan juga gambarnya. Kemudian yang ketiga, buatlah ringkasan mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Yang keempat, buatlah ringkasan mengenai penjabaran penanganan nyeri akut, sedang, dan berat sesuai WHO Step Ladder. Nah, langsung saya di sini nomor 1 yaitu dari mekanisme perjalanan nyeri. Dari awalnya yaitu terdapat rangsangan nyeri, awalnya rangsangan pencetus dari nyeri tersebut berupa rangsangan mekanik, trauma kimia, trauma fisika, rangsangan panas, dan sebagainya. Nah, dari rangsangan tersebut akan dilepaskannya zat-zat analgesik yang ada di tubuh kita, seperti prostaglandin dan sebagainya. Nah, zat-zat tersebut akan ditangkap oleh ujung-ujung saraf bebas yang ada di kulit ataupun di jaringan tubuh kita semua. Nah, proses dari penangkapan zat analgesik kemudian diubah ke impuls listrik oleh saraf-saraf sensorik tersebut dinamakan proses transduksi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proses transmisi, di mana yang di sini berperan adalah serabut dari alpha delta dan juga serabut dari A delta dan juga serabut dari C fiber. Nah, kedua saraf ini akan mengantarkan dari ujung saraf sensorik tadi menuju ke medula spinalis. Nah, itu dinamakan proses transmisi. Selanjutnya yaitu pada dorsal horn atau cornu posterior dari medula spinalis itu akan terjadi proses modulasi di mana rangsangan analgesik tadi, rangsangan nyeri tadi, impuls listrik tadi akan disesuaikan dengan zat analgesik endogen yang ada di dalam tubuh kita, seperti endorfin dan sebagainya. Nah, jadi apabila rangsangan nyeri tadi, rangsangan analgesik tadi cukup kuat, maka dia akan tetap dihantarkan ke otak melalui dari lateral spinothalamicus tract. Kemudian terjadilah proses yang keempat yaitu proses persepsi, di mana sebelumnya di sini lateral spinothalamicus tract ini akan menghilang. Misalnya dari kiri dia akan melewati yang kanan, melewati bagian yang kanan, kemudian dia akan naik sampai ke otak di sini. Di sini terjadilah proses persepsi, yaitu proses akhir dari perjalanan impuls nyeri tersebut. Kemudian di sini kita baru merasakan bahwa itu adalah suatu nyeri seperti itu. Kemudian yaitu yang kedua yaitu instrumen penilaian nyeri. Yang pertama kita bahas dari FAST, yaitu Visual Analog Scale, di mana gambarnya seperti ini, yaitu berupa garis lurus, di mana semakin ke kiri semakin tidak nyerinya semakin menurun, kemudian semakin ke kanan maka nyeri yang dirasakan semakin berat. Nah, adapun keuntungan dan kerugiannya yaitu keuntungannya mudah dan cepat untuk dipahami oleh pasien dan diinterpretasikan oleh klinisi. Kemudian banyak studi yang menggunakan tools ini. Kerugiannya yaitu sulit digunakan pada setting emergency, sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, penglihatan, kesadaran. Kemudian memerlukan alat tulis untuk menentukan hasil. Kemudian yang kedua yaitu NRS, Numeric Rating Scale, di mana gambarnya seperti ini, yaitu ada skala 0 sampai 10, di mana 0 itu nyerinya tidak ada, sampai 10 yaitu nyerinya paling berat. Nah, keuntungannya yaitu mudah dan cepat digunakan untuk dipahami oleh pasien dan diinterpretasikan oleh klinisi, kemudian dapat digunakan oleh hampir semua kondisi pasien, kemudian hasilnya konsisten, kemudian dapat mengukur juga nyeri yang sudah lewat.
Kemudian kerugiannya yaitu studi menggunakan tools ini sangat minim. Tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif atau pada pasien post-op confusion. Kemudian yang ketiga yaitu dari tools WBFS atau Wong-Baker. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Terdapat gambar raut wajah sesuai dengan skala nyerinya. Nah, keuntungannya yaitu mudah dan cepat untuk dipahami oleh pasien dan diinterpretasikan oleh klinisi. Kemudian dapat digunakan kepada semua pasien termasuk dengan gangguan kognitif dan gangguan bahasa. Kemudian dapat juga digunakan kepada anak-anak. Kemudian kerugiannya yaitu membingungkan antara afek, di mana di sini contohnya tersenyum atau meringis itu membingungkan. Senyum atau menangis itu membingungkan. Kemudian hasilnya bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Kemudian sedikit studi yang menggunakan tools ini. Kemudian instrumen dari MPQ atau Material Pain Questionnaire. Gambarnya seperti ini, jadi terbagi dari beberapa part. Kemudian beberapa part itu ada beberapa pertanyaan. Kemudian keuntungannya baik digunakan untuk mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah, mendeskripsikan nyeri secara lebih tepat dan dalam. Kemudian kuesioner sudah terbit dalam 20 bahasa berbeda. Kemudian memiliki versi pendek untuk memudahkan penilaian. Kerugiannya yaitu tidak sederhana dan kompleks untuk digunakan. Kemudian memerlukan waktu untuk mengedukasi pasien mengenai kuesioner. Pasien harus mengerti bahasa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki koordinasi motor yang baik pula. Kemudian dengan beberapa kata pada MPQ berkaitan dengan afek. Kemudian ini juga adalah MPQ tersebut. Kemudian dari Pain Diary. Gambarnya adalah seperti ini. Dimana keuntungannya itu dapat merekam nyeri yang dirasakan lebih dari 1 kali dalam sehari. Kemudian tidak mengharuskan untuk adanya pertemuan dokter pasien untuk mengetahui nyeri yang dirasakan. Kemudian tools dengan potensi tinggi kerugiannya yaitu tools dengan potensi tinggi bias pada pengukuran dipengaruhi oleh tendensi, memori, stimulasi, dan lain-lain. Kemudian item dari Pain Diary dapat berbeda-beda sehingga data secara kolektif sangat susah untuk didapatkan. Nah, soal ketiga yaitu jelasan secara singkat mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nah, nyeri somatik itu adalah nyeri yang lokasinya dapat diasosiasikan. Jadi, nyeri tajam, nyeri panas, atau nyeri menyengat yang dapat ditunjuk lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri lokal di sekitarnya. Jadi, nyerinya jelas letaknya di mana. Nah, nyeri visceral yaitu misalnya nyeri tumpul, kram, atau kolik yang tidak terlokalisir yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskuler. Jadi nyerinya itu diffuse, tidak jelas tempatnya di mana. Nah, kemudian nyeri alih itu bisa merupakan bagian dari nyeri visceral, di mana dia berbeda dari tempat asalnya. Yaitu nyeri suatu organ visceral kemudian dialihkan suatu daerah lain pada tubuh. Contohnya misalnya angina pectoris, nyerinya sampai ke pundak, ke bahu, ke rahang, ke kelingking, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu penanganan nyeri sesuai dengan WHO step ladder. Saya jelaskan di sini dulu mengenai WHO step ladder-nya, di mana step 1 itu adalah untuk mild pain, di mana di sini digunakan analgesic non-opioid, kemudian bisa ditambah dengan terapi adjuvan. Kemudian step 2 yaitu untuk moderate pain, di mana di sini diberikan opioid lemah, kemudian bisa diberikan analgesik non-opioid, kemudian bisa diberikan adjuvan, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu severe pain, di mana diberikan opioid kuat, kemudian analgesik non-opioid, dan juga adjuvan. Nah, bedanya untuk nyeri akut dan nyeri kronik itu adalah nyeri akut dia diberikan dari yang paling kuat dulu. Jadi dari 3, kemudian baru 2, baru 1. Nah, sedangkan nyeri kronik itu dari yang paling lemah dulu, dari 1, kemudian ditambah lagi sampai ke yang ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih dokter untuk bimbingan.